Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan kabarnya tetap sehat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video sekaligus nanti teman-teman bisa berkomentar. Sebuah video dengan judul 4 hal yang membuat Malaysia tidak berkutik pada Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, tentunya lihat dulu videonya. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Bagi orang Malaysia kebanyakan, tentu saja Indonesia adalah sebuah negara yang tidak lebih maju dari Malaysia. Namun semakin ke sini, terlihat jelas bahwa Indonesia mulai mampu mengungguli Malaysia di beberapa bidang dan nyaris sulit dikejar. Bukan itu saja, netizen yang selama ini sering membuli Indonesia juga seakan kehabisan peluru, dan harus menerima pil pahit mendapati serangan bertubi-tubi dari netizen Indonesia. Lalu, hal apa saja yang membuat para netizen Malaysia lumpuh saat menghadapi netizen Indonesia? Teruskan menonton video. Yang pertama adalah demografi Malaysia. Di saat sekarang, semua jurus yang dikeluarkan untuk membuli Indonesia sangatlah mudah dipatahkan. Bahkan, isu demografi ini adalah jurus sekakmat yang tidak dapat dihindari. Sekali disinggung masalah demografi, netizen jiran akan langsung paham dan tersadar sesuatu yang terjadi di negaranya. Sebenarnya isu ini adalah serangan balasan yang terlalu kejam, bahkan untuk ukuran normal kesadaran kita sekalipun. Namun di dalam sosial media, segala ucapan terkadang cenderung akan mengerucut di puncak ambang batas kewajaran. Isu demografi di sana bukan hanya sekedar mempengaruhi mentalitas warga Bumi Putra. Akan tetapi sudah sampai tahapan akut, di mana nama Malaysia berangsur tidak relevan dengan apa yang dicitrakan sebagai negaranya orang Melayu di ruang kolong langit ini. Saya pernah pergi ke Jakarta. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. Yang kedua adalah, perbedaan kemajuan negara sudah tak setajam dulu lagi. Jika dulu kita sering dibilang negara terbelakang, maka sekarang isu tersebut sudah dapat kita patahkan. Karena banyak perkembangan kemajuan Indonesia di saat pemerintahan Jokowi ini. Beberapa program bahkan melampaui hasrat kemajuan di Malaysia. Oleh sebab itu, perkembangan kemajuan negara tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk membuli negara kita. Karena perencanaan negara kita untuk menatap masa depan, jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan Malaysia. Dan yang masih jelas terlihat adalah, masa depan Indonesia masih dipegang oleh bangsanya sendiri. Sementara di Malaysia, timbul kekhawatiran bahwa masa depan Malaysia akan dipegang oleh bangsa pendatang seperti misalnya di Singapura. Yang dimana kemajuan negara berbanding terbalik dengan kemajuan peradaban pribumi di dalamnya. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar, bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga, bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai, juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis.
bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita, tetapi orang Melayu masih duduk dalam rebah ayam di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Yang ketiga adalah isu kemiskinan. Dulu Indonesia sering dibully karena dianggap negara miskin. Namun sekarang, kemiskinan ekstrim di Indonesia mulai teratasi. Sehingga isu ini sudah tidak relevan lagi dilayangkan pada negara kita. Justru sebaliknya, kita sekarang mulai melihat kemiskinan yang melanda Malaysia. Negara yang kita kira kaya raya selama ini, menyimpan banyak fakta yang mencengangkan. Ternyata di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di mana rakyatnya selalu dihantui oleh kemiskinan. Dan kemiskinan di Indonesia itu berbeda dengan di Malaysia, di mana kemiskinan di Indonesia adalah masyarakat yang dulunya miskin ekstrim menjadi agak lebih mendingan atau sederhana. Sedangkan di Malaysia adalah rakyat yang dulunya sejahtera yang kini mulai mengalami kesulitan ekonomi. Pada kejadian seperti itu, mental Indonesia jelas lebih unggul dikarenakan mengalami peningkatan. Dan semangat untuk keluar dari jurang kemiskinan semakin menggeliat di kalangan penduduk Indonesia yang masih berada di ekonomi menengah ke bawah. Malaysia dianggap bukan lagi milik bangsa Bumiputera apabila soal kemiskinan masih lagi tidak dapat diatasi sebaiknya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata orang Melayu masih berdepan kemiskinan apabila sehinggakan terpaksa menjual tanah sendiri. Orang Melayu miskin, mereka menjual tanah. Kita dapati bahawa walaupun kita mempunyai simpanan tanah simpanan Melayu, tanah simpanan Melayu pun kerap kali dijual juga. Jadi kalau kita terus kegiatan menjual tanah, walaupun Malaysia ini akan dinamakan tanah Melayu, itu bukan official, tetapi sebenarnya dimiliki oleh orang lain, seperti yang berlaku di Singapura. Yang keempat adalah militer kuat dan rasa nasionalisme rakyat Indonesia yang begitu tinggi. Tidak dapat dipungkiri lagi, kalau rakyat Indonesia adalah manusia-manusia yang memiliki rasa nasionalisme sangat tinggi terhadap negerinya. Dapat dimaklumi, karena kemerdekaan bangsa ini diperoleh melalui perjuangan dan tumpah darah melawan bangsa penjajah. Ini pun lantas membuat mereka selalu militan dalam menanggapi serangan-serangan yang dilayangkan pada Indonesia. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Banyak negara lain gentar apabila menghadapi netizen Indonesia, termasuk diantaranya adalah Malaysia. Ditunjang dengan postur militer yang semakin jauh di atas Malaysia, netizen Indonesia tidak lagi tanggung-tanggung memberikan balasan terhadap apa yang direndahkan. Dalam artian, Indonesia sudah tidak seperti dulu, yang sangsi diserang Malaysia apabila ketegangan memuncak ke dunia nyata seperti kasus Ambalat. Netizen Malaysia jelas mengetahui akan hal tersebut. Dan sekarang, mereka akan lebih berhati-hati apabila menyinggung perasaan rakyat Indonesia. Rakyat yang mengenali persis, siapa-siapa yang pernah melukai perasaannya. Dan hanya warga Malaysia yang ceroboh saja yang nekat merendahkan Indonesia. Karena rakyat Indonesia sekarang sudah semakin bersatu dan semakin bangga terhadap negeri yang sangat dicintainya ini. Oke teman-teman, ya demikian satu ulasan video dengan judul 4 hal yang membuat Malaysia tidak berkutik pada Indonesia. Yang jelas semua ini tidak terlepas dari progres ataupun perubahan yang ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi hal ini menimbulkan enggan untuk Malaysia baik di semua hal untuk bisa seperti dahulu yang sering merendahkan, sering meremehkan. Oke teman-teman, ya demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.